Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni Anwar Rahman, mahasiswa PPG Mapel Umum Kemenak tahun 2025 di Universitas Negeri Padang dengan NIM 253144776 sedang melaksanakan ujian kinerja UKM PPG, yang mana berikut ini adalah video pembelajaran real yang dilaksanakan pada kelas 8 fase D di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Hulu Sungai Tengah dengan materi sistem komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Sudah makan siang? Belum. Oke, hari ini hari apa? Rabu. Hari Rabu tanggal 27 apa? Agustus 2020. Sebelumnya kita sedang mempelajari tentang apa itu informatika. Kemudian pada hari ini kita melanjutkan tentang sistem komputer. Sebelum masuk ke situ, seperti biasa, kita presensi terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang hadir dan tidak hadir. Yang pertama, Ahmad Khalil, Ainul Najwa, Amelia Utapyani, Askia Iliadrisha, Fatimah Zahra. Jadi dua orang, satu sakit, satu gitu. Bagi yang ada bukunya silakan dibuka di halaman 38. Kita akan mempelajari tentang sistem komputer. Ada yang biasa menggunakan komputer? Ada di rumah? Yang punya laptop ada? Ada? Ada. Yang punya komputer PC ada? Yang punya tablet ada? Ada? Ada. Yang punya HP smartphone? Ada. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Jadi pada materi sistem komputer, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama itu adalah memahami dan menjelaskan komponen sistem komputer. Kemudian yang kedua, memahami jenis-jenis perangkat keras dan perangkat lunak. Selain yang kedua itu, ada yang namanya nanti pengguna atau driver. Berikutnya kita akan membahas tentang profil lulusan. Profil lulusan itu apa? Yang pernah membaca? Yang pernah mendengar? Enggak? Belum. Ada yang masih ingat ada berapa profil belajar Pancasila? Dimensinya ada? Kalau profil lulusan ada kurang lebih ada 8 dimensi profil lulusan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Allah. Jadi ada 8 dimensi profil lulusan. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa ada 8 dimensi profil lulusan? Dimensi pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ibadah sesuai agama masing-masing, dan saling menghormati. Dimensi ke-8 adalah komunikasi. Komunikasi yang baik bikin semua jadi lancar. Kita belajar berbicara dengan jelas, sopan, dan bisa menyampaikan ide dengan percaya diri. Itulah 8 dimensi profil lulusan hebat. Yuk kita wujudkan bersama untuk masa depan Indonesia yang cemerlang. Siap mewujudkannya? Siap. Jadi ada 8 profil lulusan yang mulai sekarang harus pian terapkan. Dan nanti ketika pian lulus
MTS, bisa ke SMK, KMA, ke SMA, itu Pian sudah siap secara mental, siap secara keilmuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebelumnya bertanya, apa itu? Ada yang pernah menggunakan komputer, katakan? Yang pernah menggunakan komputer? Kapan Pian menggunakan komputer? SD. Dalam rangka apa? Ya, asesmen nasional berbasis komputer. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui semua adalah bagaimana sistemnya. Karena segala sesuatunya yang berkesinambungan, segala sesuatunya yang terus berjalan, itu pasti ada sistem. Kan? Sistem itu berangkai, tidak bisa berdiri sendiri atau individu. Jadi materi kali ini adalah tentang sistem komputer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputer adalah alat elektronik otomatis. Komputer kuncinya adalah otomatis. Alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan. Jadi ada perintah atau ada instruksi di situ, dan memberikan hasil apa? Hasilnya pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia, bisa berupa film, musik, televisi, maksimal, dan sebagainya. Biasanya terdiri dari atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti sistem komputer satu kesatuan komputer kan, atau kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan, yang saling terhubung, yang saling terkoneksi dan berinteraksi satu sama lain. Jadi antara hardware, software, firmware itu saling berinteraksi. Contohnya ya Bapak nih, depan ini ada laptop, kemudian Bapak sebagai pengguna, dan yang depan yang ditampilkan ini adalah hasil dari perangkat lunak atau software dari PowerPoint. Ini perangkat lunaknya kan, yang ditampilkan melalui LCD proyektor. Nah, ini ada satu kesatuan sistem komputer yang sedang berjalan, yang sedang Pian saksikan. Atau ketika kalian menggunakan HP, kemudian buka-buka aplikasi, bisa buka TikTok, atau buka Instagram, atau buka YouTube, nonton video di YouTube, atau dengarkan musik pakai MP3 player. Nah, itu Pian sedang menggunakan atau sedang berada dalam sistem komputer. Contohnya seperti ini. Paham? Ada yang tanyakan? Ya, ada. Berikutnya, kalau kita bahas sistemnya, karena di dalam sistem komputer ada 3 bagian. Yang pertama ada hardware atau hardware kan, perangkat keras. Kemudian yang kedua ada namanya software. Yang ketiga ada firmware. Kita bahas dulu yang pertama, perangkat keras atau hardware. Apa pengertian hardware? Artinya bisa ditujukan kepada semua komponen fisik dalam sebuah perangkat komputer, memiliki bentuk nyata yang dapat dilihat. Dapat dilihat tuh. Kemudian ini dapat dilihat kan? Dapat Pian pegang? Atau ketika Pian mengetik di keyboardnya laptop, dia bisa menyentuh satu persatu huruf dan angka yang ada di keyboard, ya.
jadi bisa dirasakan, bisa disentuh. Nah itu cara umum berbeda. Nah sekarang mari simak penjelasan dari guru digital. Materi pelajaran kita hari ini adalah perangkat keras komputer atau hardware pada bab sistem komputer. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari kita simak video selengkapnya. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Sedangkan komputer adalah perangkat elektronik yang menerima, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi secara matematis atau logis sesuai dengan serangkaian instruksi yang diprogram. Program-program ini memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai macam tugas. Dan apabila digabungkan, sistem komputer memiliki arti yang cukup berbeda. Sistem komputer diartikan sebagai komputer lengkap yang mencakup perangkat keras, sistem operasi sebagai perangkat lunak utama, dan peralatan peripheral yang diperlukan dan digunakan untuk operasi secara penuh. Untuk menjalankan sebuah komputer, terdapat 3 komponen yang harus dipenuhi. Ketiga komponen tersebut adalah perangkat keras atau dalam bahasa Inggris disebut dengan hardware, perangkat lunak atau dalam bahasa Inggris disebut dengan software, dan user atau pengguna dalam bahasa Inggris disebut dengan hardware. Berikut ini adalah beberapa contoh gambar dari perangkat keras komputer. Sekarang kita akan masuk kepada pengertian perangkat keras komputer. Perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat dilihat juga diraba. Dimulai dari piranti masukan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan input device. Contoh dari perangkat keras komputer yang masuk dalam golongan piranti masukan yang pertama adalah mouse atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tertikus. Contoh kedua adalah keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah alat yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Perangkat keras yang tergolong ke dalam piranti penyimpanan diantaranya adalah hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cangkang disk. Jadi ada 5 jenis-jenis perangkat keras. Jadi perangkat keras untuk keluaran apa itu? Contohnya seperti apa tadi? Seperti apa tadi? Monitor, speaker, ini kan? Ya ini speaker, ini adalah keluaran atau output. Kemudian ada LCD proyektor. Nah, ini adalah salah satu perangkat atau piranti atau perangkat keras untuk input yang bisa memasukkan huruf karakter huruf, kemudian bisa karakter angka atau karakter tanda baca. Bisa pakai dan bintang, kemarin yang bintang menggunakan maksud tanda bintang, ya, atau membesarkan mengecilkan huruf pakai caps lock atau pakai shift. Nah itu menggunakan keyboard. Yang keempat ada apa itu? Storage device, yang penyimpanan. Apa yang bisa digunakan untuk penyimpanan? Oke. Di rumahnya masih ada piringan CD itu, ya, CD, DVD, masih ada DVD yang bulat yang bisa dimainkan kalau dipatungkan dengan cahaya jadi pelangi. Kaset, ya kaset DVD, kaset CD atau kaset CD. Nah itu salah satu penyimpanan. Kemudian yang sering digunakan adalah seperti ini, ya, yang namanya apa ini? Flash disk. Ini gambar juga ada. Ini untuk penyimpanan bisa berupa hard disk eksternal. Ini kapasitas 1 terabit. Hard disk eksternal atau pakai SSD. Nah ini HDD, hard disk, kalau ini SSD.
SSD itu adalah solid state drive, berbeda. Ini hard disk, ini SSD. Dan dua-duanya eksternal, bisa kita gunakan dengan menggunakan kabel data tambahan untuk menghubungkan ke laptop. Kalau ke HP harus pakai OTG lagi. Ini langsung dikoneksikan ke sini, bisa untuk penyimpanan. Berikutnya adalah perangkat lunak. Software adalah kumpulan instruksi atau perintah data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu berbentuk aplikasi, apalagi script, kemudian program yang pada sebuah perangkat. Kira-kira yang pernah menggunakan ini? Pernah? Nah, di mana? Di HP, di handphone masing-masing, di HP yang masing-masing ya. Jadi aplikasi itu termasuk perangkat lunak. Bisa aplikasi WhatsApp, aplikasi TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perangkat lunak komputer atau dalam bahasa Inggris disebut dengan software. Perangkat lunak komputer adalah suatu perangkat yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna sebagai user, sehingga bisa saling berkomunikasi. Software bersifat tidak bisa disentuh, namun bisa dijalankan dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Contoh aplikasi yang pertama adalah dari golongan Office. Biasanya aplikasi ini digunakan pada ranah perkantoran. Contohnya adalah aplikasi dari keluarga Microsoft Office, kemudian OpenOffice, ProOffice, dan lain sebagainya. Apa yang masuk dengan software tadi? Perangkat lunak. Kita biasa yang gunakan. Gambarnya adalah mana? Ini. Kemudian apa lagi? Google Maps. Yang ini. Ada apa? Untuk filenya, aplikasi jam, kompas. Jadi itu aplikasi semuanya perangkat lunak. Dan yang ketiga adalah pengguna atau Materi pembelajaran kita hari ini adalah seputar brainware atau pengguna, masih dalam bab sistem komputer. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya. Brainware atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pengguna adalah komponen ketiga dari sistem komputer. Lantas, siapa yang dimaksud dengan brainware? Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Brainware itu sendiri diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu analis, programmer, operator, dan teknisi. Teknisi merupakan orang yang mampu merakit, memperbaiki, dan merawat komputer, bertugas merakit, memelihara, dan memperbaiki perangkat keras, perangkat lunak, dan lingkungan tempat komputer itu berada. siapa saja ini pengguna tadi? Yang pertama analis, yang kedua programmer, yang ketiga harusnya kita praktek lah. Setelah Bapak sampaikan teori selama 2 JP, ini harusnya semua mengerjakan praktek di laboratorium komputer harusnya. Tetapi kita karena belum punya komputer, jadi tidak bisa langsung mengerjakan praktek ini. Makanya Bapak bawakan beberapa contoh perangkat keras yang sama dengan digunakan di lab lah, komputer pada umumnya. Yang beberapa dibawakan ke sini sebagai penunjang pengetahuan kalian bahwa seperti itulah contoh perangkat keras yang biasa digunakan di komputer pada umumnya. Walaupun kita tidak melaksanakan praktek di lab komputer, kita harus tahu yang namanya prosedur K3. Jadi perlu
kalian perhatikan apa itu prosedur K3 dalam penggunaan komputer. Silakan kembali kita simak. Apa itu K3? K3 adalah singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu aspek yang harus diperhatikan saat menggunakan komputer. Dengan menerapkan K3, kita akan terhindar dari gangguan kesehatan tersebut. Pada saat menggunakan komputer, bagian tubuh yang harus diperhatikan yaitu posisi kepala, posisi leher, posisi pundak, posisi lengan, posisi kaki, dan posisi punggung. Untuk posisi kepala dan leher, pada saat bekerja dengan komputer, posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor. Leher tidak boleh membungkuk atau menghadap karena hal ini dapat menyebabkan sakit pada leher. Dalam K3, kita juga harus memperhatikan bagian-bagian komputer seperti monitor, CPU, kabel komputer, dan keyboard. Pada kabel komputer, bagian dari komputer ini harus dihindari dari air karena dapat menyebabkan konsleting. Dari konsleting ini dapat mengakibatkan hubungan arus pendek yang menyebabkan kebakaran. Sedangkan pada keyboard, hindarkan keyboard dari air yang dapat mengakibatkan keyboard hang, keyboard berlumut, dan konsleting. Itulah penerapan K3 dalam penggunaan komputer. Kami harap info ini bermanfaat. Terima kasih. Kalau sedang bekerja dengan komputer, mohon dihindarkan air, dijauhkan air dari colokan listrik atau dari perangkat komputer. Kalau botol masih ada tutupnya, tapi yang sering tumpah adalah gelas. Nah, ini bagian pamungkas pemahaman. Setelah kalian menyaksikan rangkaian materi dari tentang sistem komputer, perangkat keras, perangkat lunak, firmware, dan K3, sekarang kita coba menguji pemahaman. Siap dinyali? Siap? Apalagi jam siang, jam ngantuk nih, kita benar-benar dinyali nih. Jadi setiap pertanyaan ada 10 detik. Di sini ada 20 pertanyaan. Jadi satu pertanyaan 20 detik, siap-siap lah. Soal ke-1. Alat ini berfungsi sebagai alat. Sebelum kita pilih, pertanyaannya. Nah, berulang-ulang sudah kita lihat, kita pegang, kita tampilkan. Jadi alat apakah itu? Belum, kita lihat pilihannya. Untuk input data berupa huruf, angka, dan simbol. Apa nama alat ini? Coba, Diana. Jawabannya adalah C. Keyboard. Berikutnya. Soal ke-4. Alat ini biasa digunakan pengguna komputer untuk melakukan pergerakan monitor di layar monitor. Apa nama alat ini? Jawabannya adalah D. Ya bersama sudah. Soal ke-5. Fungsinya untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda seperti dokumen dan foto. Apa nama alat ini? Nah. Jawabannya adalah Ini scanner. Soal ke-7. coba tebak. Apa nama alat ini? G. Jawabannya adalah C. Ada yang Kuis selesai. Ada yang Terima kasih telah mengikuti kuis ini. Terakhir, silakan dicatat linknya. Ini ada link Google Form karena kita ada aturan tidak boleh
amat biasa. Jadi kita kerjakan tugas ini di rumah masing-masing. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Silakan ditulis terlebih dahulu. Pastikan huruf besar, huruf kecilnya jangan sampai salah. Ada yang tanyakan mengenai tugas atau materi? Sebelum kita akhiri, kita rangkum dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah membahas tentang sistem komputer, ya. Di kumpulan perangkat atau komponen komputer yang saling terkoneksi, saling terhubung, yang saling berinteraksi untuk melakukan suatu pengolahan data, sehingga data tersebut bisa digunakan oleh pengguna atau brandware-nya. Dalam sistem komputer ada 3 bagian. Yang pertama apa? Ada perangkat keras atau network. Yang kedua ada perangkat lunak. Yang ketiga ada pengguna atau brandware. Yang tadi sudah panjang lebar dijelaskan melalui video yang tersedia banyak di YouTube. Bahkan di buku Pian itu ada, buku LKS juga ada penjelasannya tentang 3 bagian dari sistem komputer ini. Ada yang tanyakan? Sudah jelas? Jelas. Sekarang kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita mempelajari sistem komputer selama 2 jam pelajaran, kira-kira apa yang menarik dari materi kita hari ini? Quiz yang interaktif tadi kan? Quiz interaktif, karena ada gambar, ada pilihan, ada detiknya, yang kita terpacu untuk mengerjakan suatu evaluasi atau penugasan. Tapi itu tidak bisa sering kita lakukan karena harus dirancang sedemikian rupa. Maka ini tadi cuma kita coba menggunakan contoh yang ada di YouTube. Kalau kita menggunakan aplikasi, bisa menggunakan quizzes. Kurang lebih bentuknya ada seperti itu. Tampilannya interface-nya bagus dan ada detiknya, ada waktunya. Bisa kita gunakan nanti untuk evaluasi. Kemudian yang kedua, apa yang masih belum dapat dipahami? Apa kira-kira? Dari materi yang kita sampaikan tentang sistem komputer, tentang perangkat keras, tentang perangkat lunak, brandware atau pengguna tadi. Kira-kira bagian mana yang belum kalian pahami? Ada? Bayu, ada Bayu? Ada yang sudah dipahami? Sudah paham? Banyak paham? Paham. Jarang ada jarang. Paham? Yang ketiga, apa manfaat belajar komputer hari ini? Apa kira-kira manfaat? Manfaatnya tahu tentang sistem komputer. Tahu tentang sistem komputer. Perangkatnya terlebih utama ya, perangkat kerasnya. Ada lagi yang manfaat lainnya? Ya, K3 aja. K3 atau prosedur K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, selesai sudah materi. Ada yang tanyakan? Jadi itu tadi materi tentang sistem komputer. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf bila mana ada salah dalam penyampaian, salah dalam penayangan video, salah dalam suasana kelas kita, misalnya ada yang kurang nyaman atau apa. Nanti kita evaluasi, kita perbaiki pada pertemuan berikutnya. Ada yang tanyakan? Ada? Kalau tidak ada yang tanyakan, untuk menutup kegiatan hari ini, silakan kita baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi rahmat berkah untuk kita semua, ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Silakan. Warzuqna tibaat wa harina
akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.